Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam suasana penuh berkah dengan kumandang takbir untuk melaksanakan sholat Id di Mushola Muassasah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Jemaah sholat Id yang berbahagia, sebelum pelaksanaan sholat Id, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mewakili Ketua Badan Kemakmuran Mushola Muassasah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga dengan momen Idul Adha ini kita dapat meneladani kisah kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam serta ketegaran daripada Nabi Ismail alaihissalam. Bukan daging ataupun tetesan darah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian mewakili Ketua Panitia Kurban, kami menyampaikan bahwasanya hingga hari ini hewan kurban yang insya Allah akan disembelih itu berjumlah 10 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Insya Allah pelaksanaan pemotongan ataupun penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 mulai jam 8 WIB, di mana pelaksanaan penyembelihan tersebut kita akan memastikan jumlah peserta kurban yang hadir terlebih dahulu, yang itu yang akan kita lakukan penyembelihan. Kemudian pada hari ini bertindak sebagai imam sholat Id kita adalah Saudara Edi Syahputra Nasution, sedangkan khatib kita adalah Al-Ustaz Rahmat Ibrahim Harahap SHMH. Sekedar untuk mengingatkan kita semua, izinkan kami untuk menyampaikan bahwasanya sholat Id terdiri dari 2 rakaat dengan niat usolli sunatal Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, di mana setiap rakaat itu ada 7 takbir zawaid di rakaat pertama serta 5 takbir zawaid di rakaat kedua. Di antara takbir tersebut kita mengucapkan atau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami mohonkan juga kepada para jemaah agar setelah sholat Id bersama-sama kita mendengarkan khutbah dari khatib kita nantinya, karena itu hukumnya adalah sunnah. Jadi dimohonkan kepada para jemaah untuk tidak meninggalkan mushola kita sebelum khatib selesai menyampaikan khutbahnya. Oke, kemudian kami mohon, karena kita akan segera melaksanakan sholat Id, kami mohonkan kepada Bapak Ibu para jemaah sekalian untuk berdiri mengisi saf yang kosong di depannya. As-salatu li Idul Adha rahimakumullah. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا لنا وموسما للخيرات والطاعات وتكفير الذنوب والرفقات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخسر هنالك المبطلون. القائل في القرآن العظيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia rahimakumullah. Di awal khutbah hari raya Idul Adha ini, marilah kita sama-sama menundukkan hati kita seraya mari kita melafalkan dan mengucapkan kalimat-kalimat pujian serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang untuk bisa berhadir kembali melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Di hari yang penuh sejarah dan penuh keteladanan serta penuh pengorbanan ini, mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan syukur dan kita berharap dengan kesyukuran-kesyukuran kita tersebut Allah Ta'ala berkenan menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, mari sama-sama kita senantiasa bersolawat dan salam. Mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian kita aturkan juga kepada para keluarga, para sahabat serta umat
Nabi Muhammad secara keseluruhan. Semoga kita dapat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti dalam surga yang penuh rahmat dan nikmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari yang mulia ini, saya lewat mimbar yang mulia ini mewasiatkan kepada diri saya pribadi, terutama serta kepada para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tumbuh dari hati, jiwa dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang siap meninggalkan apapun demi menjalankan perintah Tuhannya. Hingga apa yang ia lakukan tidak hanya menjadi sekedar cerita dan sejarah saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam laku kehidupan kita semua. Salah satu pelajaran penting di hari Idul Adha adalah menelusuri jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang teguh dalam keimanan dan total dalam berpasrah serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia bersedia mengorbankan putranya Ismail alaihissalam demi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semata ujian, tetapi teladan tentang bagaimana menundukkan ego dan meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Maka setiap insan beriman ditantang untuk mencoba dan mencari seberkas keteladanan itu di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, mengalahkan nafsu, melepas keterikatan duniawi dalam diri, dan berani memilih jalan taat meskipun berat kita laksanakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kisah korban yang dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam diperlukan perjuangan besar melawan hawa nafsu. Dan seseorang tidak akan mampu berkorban dengan sesungguhnya kecuali melainkan dia telah mampu memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahandanya, yakni Ibrahim alaihissalam, dan merupakan bagian dari kehidupannya. Alangkah beratnya perasaan seorang ayah yang mendambakan kehadiran seorang anak sejak lama, namun di saat anak yang dinanti tersebut sudah tiba pada akhirnya diperintahkan untuk menyembelihnya, tidak akan mampu menyanggupi perintah ini kecuali karena adanya kekuatan di dalam memerangi hawa nafsu dan kecintaan kepada anaknya sendiri, karena kepentingan dirinya untuk bisa dihubungkan dengan cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bersama hawa nafsu tersebut akan diiringi dengan bisikan syaitan yang kuat menggodanya untuk tidak patuh dan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi yang telah sukses memerangi hawa nafsunya dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa perintah Tuhan harus dipenuhi dan ia harus bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melangkah dengan pasti dan penuh keyakinan untuk menjalankan perintah korban dan hendak menyembelih anaknya dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini ujian Nabi Ibrahim alaihissalam sukses bisa berkorban dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan dirinya dan hawa nafsu yang ada dalam hatinya demi menjalankan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih telah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, namun jelas di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah sukses menjadi hamba yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail alaihissalam pun selamat dari sembelihan ayahandanya. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Yang perlu dipahami dari kisah singkat ini bahwa dalam hidup harus ada perjuangan, dan dalam perjuangan harus ada pengorbanan yang besar. Berkorban di sini maknanya luas sekali. Berkorban untuk menggapai kemuliaan, berkorban untuk bisa menjadikan rumah tangga menjadi indah, berkorban juga bagaimana mendidik anak-anak kita, kemudian juga berkorban untuk bermacam-macam segala kebaikan. Dan dalam perjuangan harus juga ada pengorbanan. Dan untuk bisa berkorban dengan sesungguhnya harus ada kemampuan dalam diri kita untuk bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri. Keadaan zaman yang terus berubah-ubah, cara hidup manusia pun berubah-ubah mengikuti perkembangan dan perubahan zaman tersebut. Dan keadaan manusia juga berubah hidup yang dihasilkan oleh ulah mereka sendiri.
termasuk kerapuhan dalam menghadapi permasalahan hidup yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sebuah kemajuan jika kita tinjau dari satu sisi saja, tetapi jika kita tinjau dari sisi lain ada efek negatif yang akan menyerang cara hidup manusia itu sendiri. Sebuah benda yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan telah menjadikan seseorang mampu menyampaikan informasi ke seluruh penjuru dunia dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia, baik dalam hal kebaikan, terlebih lagi dalam hal keburukan. Dahsyatnya lagi, teknologi di era informasi mampu memberikan kemudahan dalam banyak hal. Akan tetapi, banyak juga permasalahan yang disadari maupun tidak disadari telah datang dan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Era gelombang informasi yang begitu pesat dan begitu kuat laksana banjir bandang yang sulit dibendung sisi negatifnya dan siap menghancurkan kita semua, meskipun tanpa mengingkari ada juga sisi positif yang menyertai di dalamnya. Menghentikan besarnya arus gelombang informasi dan teknologi ini adalah satu hal yang mustahil. Akan tetapi menahan diri untuk tidak terpengaruh dengan sisi negatifnya adalah sebuah pilihan dan keharusan. Artinya hiruk pikuk dunia karena kemajuan teknologi tersebut tidak berbeda dengan warna-warni menu makanan, tempat tinggal, kendaraan serta jalan yang akan kita tempuh. Menahan diri dari tidak mengambil makanan yang membahayakan diri sendiri, mengambil tempat yang tidak nyaman, menggunakan kendaraan yang tidak aman serta menempuh jalan yang terjal dan berkelok adalah kekuatan dan kecerdasan diri dalam memerangi hawa nafsu. Sedangkan ketidakpedulian seseorang dalam mengambil menu makanan yang penting kenyang, namun tidak memperhatikan dampaknya, membeli rumah, namun tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungannya, serta membeli kendaraan yang penting cepat tanpa memperhatikan keamanan, atau memilih jalan yang berisiko tinggi untuk keselamatannya, itu adalah semua dalam bentuk kebodohan yang disebabkan karena ia telah mengikuti hawa nafsunya, sehingga akal sehatnya pun menjadi kurang berfungsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua sekalian, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era informasi seperti sekarang ini, melalui kecanggihan teknologi, seseorang mestinya bisa melihat dan melakukan bermacam-macam kebaikan. Namun tanpa disadari kadang ia terbuai oleh hawa nafsunya, terbawa dalam ketidakbaikan yang dibawa oleh teknologi tersebut. Ada tontonan yang baik dan bermanfaat, ada juga tontonan yang merusak moral, serta ada juga tontonan yang merusak iman dan akhlak. Ada informasi yang menjadikan hidup kita sehat menjadi lebih baik lagi, ada juga informasi yang dapat merusak serta menghancurkan kehidupan kita. Yang semua itu bisa didapatkan dengan mudah bersama berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, era berkembangnya teknologi ini ibarat pedang bermata dua yang kita pegang. Jika seseorang tidak cerdas menggunakannya, ia dapat terjerumus ke dalam kerugian. Ada satu isyarat sekaligus petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW agar kita bisa sukses menjadi seorang mukmin, muslim, mujahid dan orang yang hijrah sejati. Yang kalau kita perhatikan isyarat Nabi tersebut dan petunjuk tersebut, tersimpulkan pada kekuatan serta kemampuan kita untuk bisa berkorban memerangi hawa nafsu serta ego kita yang ada di dalam diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', ala ukhbirukum bil mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al-khutaya wad dunub." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Saat baginda Nabi SAW melaksanakan haji wada, beliau bersabda pada para sahabatnya, "Apakah kalian tidak ingin aku berikan petunjuk dan beritahu tentang seorang mukmin sejati, yaitu orang yang menjadikan orang lain merasa aman akan diri dan harta mereka. Dan seorang muslim sejati adalah orang yang menjadikan orang lain merasa selamat dan tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Dan seorang mujahid atau pahlawan sejati adalah orang yang berusaha memerangi hawa nafsunya untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang hijrah yang sejati adalah orang yang berhijrah menjauh dan meninggalkan dari kesalahan dan dosa. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini semua diperlukan perjuangan dan pengorbanan.
Tidak akan mampu seseorang menjadi mukmin sejati, muslim sejati, mujahid sejati, dan melakukan hijrah sejati kecuali mereka telah mampu untuk berkorban dan berjuang melawan hawa nafsunya, sehingga ia akan berusaha menciptakan kebaikan demi kebaikan serta keindahan dan kedamaian hidup dalam kebersamaan. Maka beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar tidak melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang merusak moral, mental dan keimanan. Alangkah banyaknya penghancur-penghancur keimanan dan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya disebut dengan handphone, tontonan yang membangkitkan syahwat tanpa disadari sudah menjadi tontonan harian di antara sesama kita. Bahkan mungkin sudah tidak malu lagi jika tontonan tersebut diketahui oleh orang-orang dekat yang ada di kiri dan kanannya. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar tidak mudah tergiur dengan bermacam-macam promo dan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang akan menumbuhkan kerakusan dan ketamakan dalam diri kita, sekaligus menghilangkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala karuniakan kepada kita. Alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan promo, dengan godaan tersebut, sehingga membeli sesuatu yang sesungguhnya ia tidak memerlukannya, atau menganggap apa yang telah dimilikinya selalu kurang menarik dan selalu tidak cukup, sehingga dia harus membeli yang baru biarpun yang lama masih layak dan bagus untuk digunakan. Tanpa disadari, tanpa kita sadari, cara hidup seperti ini akan mengganggu urusan ekonomi, atau bahkan telah menjadikan tidak peduli lagi pada kehalalan rezeki, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang tidak terlalu diperlukan dan hanya memperlukan hawa nafsu, rela mengambil sesuatu yang diharamkan. Sungguh yang tidak berjuang memerangi hawa nafsu dan hanya menuruti kerakusan dan ketamakannya adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, serta orang yang tidak punya pendirian dalam hidupnya. Mudah ikut biarpun harus mengalami kehancuran. Ini adalah kebodohan yang nyata dalam kehidupan kita saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua sekalian, saudara-saudari, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, rahimakumullah. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar menjadi orang kaya yang senang berbagi tanpa harus berpoya-poya. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar saat ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran dan kesempitan dalam rezeki, tidak menjadikan kita orang yang mudah terbeli harga dirinya dengan materi. Beranilah berkorban dalam memerangi hawa nafsu agar saat diuji dengan jabatan kita tidak berbuat zalim dan semena-mena kepada semua orang. Beranilah kita berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar tidak sewenang-wenang kepada istri atau kepada suami atau kepada anak, untuk bisa menjadi suami, istri atau anak yang penuh kasih, mampu memberi penghargaan kepada sesama pasangan, memberikan pengertian, kasih sayang dan perhatian di sela-sela kesibukan aktivitas sehari-hari. Beranilah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua sekalian, berkorban untuk menjadi pasangan yang tidak bersikap acuh tak acuh, berperilaku dan bertutur kata yang menyakitkan kepada pasangan, untuk bisa menjadi pasangan yang lembut, penuh kasih sayang, dan bisa lebih manis dalam berkomunikasi sesama pasangan kita masing-masing. Alangkah banyak pasangan yang tertipu, bisa berperilaku lembut dan bertutur kata yang manis kepada para sahabat, kepada teman kerja dan kepada orang lain, akan tetapi begitu bengis dan bermuka masam atau mengangkat suara yang tinggi di hadapan pasangannya masing-masing. Beranilah kita berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar menjadi atasan yang bijak dan memandang bawahan dengan penuh kasih sayang, sehingga kita bisa dengan mudah berkasih sayang, mengayomi, memperhatikan dan mengarahkan bawahan tanpa ada perendahan dan hal yang menyakitkan hati kepada bawahan kita. Beranilah kita berkorban untuk menjadi seorang karyawan yang jujur, pegawai yang jujur, punya loyalitas yang tinggi kepada atasan kita secara serius dan penuh pengabdian serta santun dan penuh kasih sayang. Beranilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kita untuk berkorban dengan memerangi hawa nafsu kita agar tidak memendam, mencaci, mendendam, mencaci, membenci dan mendengki di saat perasaan hatinya tersinggung oleh bermacam ragam permasalahan, sehingga bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan penuh kasih sayang serta cinta, serta menyadari bahwa hidup ini akan indah dalam perdamaian bersama. Beranilah kita berkorban dengan memerangi hawa nafsu agar peduli kepada fakir miskin yang ada di sekitar kiri dan kanan kita, tanpa harus merendahkan mereka, memandang mereka dengan penuh kasih sayang, berbagi kepada mereka dengan penuh kecintaan dan penghargaan. Berkorbanlah dengan memerangi hawa nafsu agar bisa berlapang dada,
berhati lapang kepada tetangga demi kemesraan dan keindahan serta keteraturan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, menghidupkan budaya tegur sapa yang indah dan hangat serta berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan. Berkorbanlah kita semua dengan memerangi hawa nafsu agar menjadi orang tua yang benar-benar peduli terhadap kesehatan fisik, mental, hati dan pikiran anak kita masing-masing serta keselamatan mereka di dunia, terlebih-lebih lagi untuk keselamatan mereka di akhirat. Berkorbanlah kita untuk menjadi anak yang mengerti bakti kita kepada kedua orang tua kita, memuliakan mereka, menghormati mereka dan mengerti apa yang diperlukan oleh orang tua kita dari kita sebagai anak. Kita pandang mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta dan selalu rindu untuk selalu bisa semaksimal mungkin dan sekuat tenaga kita dalam memuliakan mereka, dan tetaplah rindu dan untuk berbakti biarpun kepada orang tua yang sudah tiada sekalipun. Beranilah berkorban dengan memerangi hawa nafsu, kerakusan yang menjadi penyebab berebut waris antar saudara sesama kita, untuk bisa memandang saudara dengan cinta kasih serta sayang hingga terwujudlah keindahan, kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing. Dan berkorbanlah kita dengan memerangi hawa nafsu agar tidak menjadi orang yang egois, ingin menang sendiri, membuat kerusakan di muka bumi, untuk bisa menjadi orang yang peduli kepada sesama dan menjadi juru damai yang mampu menghadirkan serta menghadirkan keindahan dalam diri, keluarga, masyarakat dan serta dunia dan maupun akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya sekalian, jamaah yang berbahagia, sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita koreksi dalam diri kita tersendiri sebelum kita mengoreksi orang lain, dan kita kenali diri kita, memahami kekurangan diri kita, kemudian kita dengan penuh keberanian kita rela berkorban dan berjuang memerangi hawa nafsu dengan tidak menyuruh kepada keburukan, karena itu hanya akan merusak dan menghancurkan diri sendiri. Menyadari adanya hawa nafsu serta ego pada diri adalah sebuah kunci sukses dalam melakukan perjuangan dan pengorbanan untuk menggapai kebaikan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya tutup khutbah ini, terakhir bapak-bapak sekalian, mari kita maknai Idul Adha ini sebagai sebuah pengorbanan yang kita sebutkan tadi, agar kita mampu memaknai Idul Adha tidak sekedar sebagai penyembelihan seremonial hewan kurban, tapi lebih jauh daripada itu, mari kita dalami dan kita maknai bahwa esensi kurban ini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mengendalikan pikiran-pikiran serta hati kita, yang semua itu kita harapkan agar Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan membimbing kita sampai akhir hayat kita tiba. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullah al-malik al-alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد من طلب من ربه العفو والغفران. الله أكبر عدد ما ذبح لله من القربان.
الله أكبر عدد ما أفاض المولى من الجود والإحسان. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأمن والأمان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرم الداعي إلى الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأوفياء ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الجزاء. معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بنية جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خوفك واتقاك. اللهم أنج المسلمين في كل مكان واشدد اللهم وطأك على أعداء المسلمين وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر تدميرهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين خاصة في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.